Oke, berarti kan di sini ada silakan space dipakai, ya. Silahkan juga berproses juga. Pendampingan oke juga ketika perlu pendampingan dan lain sebagainya. Nah, sekarang begini, space tersedia, ada ruang. Lah terus bukanya kapan, jam piro, tutup jam piro, lah itu perlu juga nanti. Boleh. Sekiranya hal itu juga biar menjadi pertimbangan. Woi, ini 24 jam. Karena ada dulu pernah pengalaman buka warung ki nari kuwate sing teko. Ya rada embuh sing nunggu wae. Mas tutup jam piro? Sak kuatmu. Ini ada model yang seperti itu. Wong enek ya. Itu monggo. Oke. Mungkin sebelum menjawab itu juga saya menambahi sedikit di Mas Beta. Jadi kalau dari Mas Eka tadi bilang pemuda Blitar itu sebenarnya kreatif dan produktifnya itu luar biasa loh Mas Eka. Dan dia bahkan memilih profesional itu tidak di Blitar, karena di Blitar itu masih belum ada tempat yang sepadan mungkin ya di persepsi mereka, belum ada tempat yang sepadan dan hasil yang mereka harapkan. Namanya kita kan, ya kan kadang kalau punya kreatif kan pasti feedbacknya mungkin bisa profit, benefit seperti itu. Belum sepadan dan akhirnya mereka pergi ke pergi keluar kota. Sampluk. Kaget dia. Akhirnya BPCK ini adalah salah satu misi kita, misi founder dan para support system di belakang BPCK. Bagaimana BPCK itu bisa mewadahi mereka yang mempunyai angan-angan ya, mempunyai angan-angan kreativitas yang luar biasa, yang dimana mungkin dari pemerintah kota belum memfasilitasi 100%. Jadi kalau saya spill sedikit di BPCK itu, terus kok berani bilang gitu tuh seperti punya pengalaman apa? Punya backingan apa? Jadi di BPCK itu kita punya beberapa divisi. Ada divisi kreatif, terus ada juga divisi food and beverage, divisi ekonomi mungkin juga ada, bahkan sampai ke divisi IT. Nah itu kan kalau di Blitar itu kan saya ngomong IT, ekonomi, kreatif, bahkan food and beverage itu masih jarang loh. Kampus cyber, iya. Meh tak singgung ya. Tapi lanjut dulu. Seperti itu. Jadi mereka kalau semamanya pengen berproses dan ingin berkolaborasi bisa ke DP5 Diponegoro nomor 5. Pukulnya jam 8 pagi kita sudah buka Mas Eka. Tapi karena ada 2 unit usaha ya tadi, Geprek Mas Kodir sama Kopi. Jadi kalau dua-duanya itu kita karyawan datang jam 8 pagi. Tapi langsung bisa nerima tamu. Jadi enggak datang terus tamu suruh nunggu gitu tuh enggak. Semua pintu, meja kursi sudah siap, sudah bisa untuk duduk buat bekerja seperti itu sampai pukul jam 11 malam. Tapi kita ada last order Mas Kak. Bahasa Jawa ini pesanan terakhir gitu. Jadi untuk persiapan para karyawan itu untuk bersih-bersih korah-korah setengah jam. Nanti jam 11 dikasih tahu ke teman-teman pelanggan kalau kita sudah mau closing, tutup seperti itu. Tapi batasnya jam 11 malam ya. Jam 11 malam. Itu reguler. Oh, kalau khusus kan yo. Nah, beda lagi. Yuk ringkes-ringkes jam 11 perlu gitu akhirnya. Itu loh, ya kan? Iya. Berarti kan reguler sih jam 11. Kalau untuk mungkin aktivitas tertentu ya bisa. Ya, monggo. Sesuai pesanan. Sesuai pesanan. Tapi bener ya, Mas Eka bilang itu kita juga buka di dini hari bisa. Final Liga Champion itu jam berapa? Jam 2. Jam 2 baru kick off. Kita buka jam 2. Terus ada lagi saliyane Liga Champion kemarin sing kita nobar pagi Euro. Piala Dunia itu kan kebetulan jamnya itu sama Indonesia sangat terbalik. Ya kita fasilitasi di sana soalnya. Di sana. Ya kita fasilitasi. Kan soalnya bumi bundar. Bumi bundar. Kebalik. Kalau Piala Dunia U20 besok berarti kan bisa sore. Bisa sore kan sama. Wingi kalah. Karo gua atau malah. Proses siap PSSI. Proses. Sejak saya hidup
hingga sekarang 27 tahun percaya proses. Percaya proses. Ya. Masih percaya proses. Ada satu hal juga bahwa untuk aktivitas-aktivitasnya akhirnya katakanlah tadi ada space untuk teman-teman meletakkan atau menaruh barang-barang produksi mereka di sini dan sebagainya. Ada kurasinya enggak? Ada kurasi. Maksudnya harus barang yang begini, harus yang sudah begini. Ya itu kan Enggak itu Mas sebenarnya. Enggak ada kurasi atau mungkin ketentuan minimal harus misalkan packingan yang seperti ini enggak. Cuma nanti kita akan misalkan memang dirasa ada kelemahan terus ada kekurangan pun kita akan berikan masukan. Tapi kembali lagi ke yang memproduksi. Apakah sudah memang mau memperbaiki ataupun hanya mampunya masih segitu loh, enggak apa-apa. Jadi benar-benar kita bebaskan teman-teman untuk bahkan nanti misalkan di bungkusan plastik dikareti pun ya enggak masalah. Kalau memang mampunya masih di situ. Enggak apa-apa. Jadi memang benar-benar kita untuk berkembang bareng itu loss lah di sini Mas. Tapi disclaimer dulu. Tadi Mas Wiwi bilang kan pemerintah belum memfasilitasi 100% ya. Saya bilang sudah 150%. Saya cinta pemerintah. Ya bener ya. Pemerintah kan sangat hebat deh. Kita bisa begini juga karena pemerintah. Rezim. Lanjut. Gini Mas. Kopong diguak ning kancane ya. Kan harus ada pemantik. Iya, kita bisa merokok nikmat kalau ada korek api. Itu perlu pemantik. Terima kasih Mas untuk Beta. menjadi penyemangat, untuk menjadi motivasi kan begitu. Jadi sebuah semangat membangun. Nah, saya ngomong cah nom nggak masalah. Kembalinya kan ke kita. Betul. Ketika kita butuh support, pemerintah support. Apa sih yang bisa kita berikan? Nah, ya benar. Kebetulan dua-duanya lahir Blitar. Berprosesnya di luar. Ya, kalau nggak ada seperti itu. Kalau nggak ada kegelisahan terhadap satu wilayahmu yang hanya pengen bertahan seperti ini, ya rasa mulih kan begitu. Nah sekarang pertanyaannya, ketika sudah pulang, apa sih yang pengen diperbuat? Oke, sekarang ada kita buat inisiasi BPCK kan begitu lah. Inisiasi. Satu pertanyaan ini mungkin yang monggo nanti dijawab. Adanya BPCK itu lebih ke profit oriented atau apa nih? Oke. Mas Beta. Mas Beta apa Mas Wiwi? Mantik mau ngoncal nih. Direktur iki kan BPCK iki. Nek duwe direktur bensin jawab direktur. Mau profit oriented atau yang bagaimana? Oke. Tentunya namanya kita membuka bisnis itu pasti profit oriented. Oke. Tidak mungkin ketika kita membuka bisnis kita hanya cuma ya wis dibuka tanpa profit oriented. Kenapa ini tadi saya tanyakan? Ada beberapa begini loh. Ketika kita mau datang ke sini titip barang dan lain sebagainya, monggo gratis. Nah itu kan ya. Terus ketika ada butuh pendampingan kita siap. Nah itu loh sebenarnya yang saya tanya. Poinnya di situ ya Mas Eka ya. Siap. Iya. Jadi profit oriented itu banyak sekali Mas Eka. Menurut saya selaku direktur BPCK, profit oriented itu yang pertama uang ya pasti ya. Jadi liquid cash itu ya juga sangat dibutuhkan untuk operasional, bahan baku, pembayaran operasional dan sebagainya. Ada lagi yang namanya profit oriented. Pada kesempatan kali ini adalah profit orientednya BPCK. Kenapa? Karena bisa kolaborasi dengan kampung cyber. Seperti itu ya. Maksudnya tapi lanjut. intinya adalah profit. Kita melihat profit oriented itu dari mananya seperti itu. Kalau kita melihat dari segi bisnisnya, tentu Mas Eka. Bahwasanya ketika saya mendatangkan investor ke sini, dia sudah merelakan uangnya untuk diolah, pasti juga ada pengembalian return of investmentnya yang harus diterima, dari investor. Hitungannya jelas. Hitungannya kan jelas. Itu yang kalau dari segi profit oriented yang uang. Ya, yang tadi poinnya adalah ketika ada kolaborasi dengan UMKM ya khususnya. Sudah Mas Beta spill sedikit demi sedikit, pendampingan yang ada di BPCK itu sebenarnya lebih tidak memaksa. Jadi karena pendampingan itu kan dari kita kayak ngobrol sharing gitu loh Mas Eka. Mas Eka kesini bawa minuman yang dibungkus sama
plastik. Misalkan kayak gitu enggak Ternyata disitulah otentik produk dari Mas Eka. Nah, akhirnya poinnya selanjutnya bagaimana kita memasarkan produk otentik tersebut yang bisa diterima ke masyarakat. Nah, kan dari situ kita bisa sharing tuh. Ya. Ternyata banyak sekali pemasaran, ada pemasaran offline, ada pemasaran online seperti itu. Itu yang nanti kita bantu di sini di BPJK, itu yang pemasaran. Terus habis itu ternyata nganu Mas, ini aku ki iso gawe, tapi aku ra iso ngitung keuntunganku real ki piye. Ya, itu kan banyak sekali pebisnis yang ya wis lah sing penting dodolan regane Mas Eka 5.000. Modal 10 juta, ya. ngedole 12 juta. Wes. Wih rong jutane untung. 2 juta itu juga belum tentu sebenarnya. Gitu, kan gitu akhirnya. Jadi kan intinya ternyata wah aku tak melu-melu Mas Eka lah. Iki ngedoli 5.000 aku tak 4.000 lah, malah 4.000 ku sing rugi lho malah. Bener Mas Eka lho 5.000 lah. Tapi kan ternyata banyak sekali perhitungan. Di situ kita akan membantu untuk begini lupa satu produk yang dibikin contoh kopi ini ada beberapa variabel. Bapak juga bisa menghitung apapun produknya seperti itu, dan ternyata setelah dari hitung harga pokok berdasar untuk dia pemasaran, aku bisa diskon ternyata Rp1.000 itu wis paling mentok seperti itu. Lebih dari 1.000 akan merugikan saya sendiri. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang kita berikan. Dan saya garis bawahi untuk pertimbangan tersebut itu gratis. Gratis itu wis lah Mas Eka, karena menurut saya selaku direktur di sini menghitung value keuntungan itu tuh kalau sik babat kuwi rasa dadak ngomongne sing ndaki-ndaki. Lek kalian sudah sukses, ayo as a profesional. Kita hitung sesuai dengan marginnya, kita hitung sesuai dengan keuntungannya. Tapi lek sama-sama babat, ini kan BPJK babat. Mas Beta punya produk sak panggene. Habis no. Wes sama-sama babat itu kita kolaborasi, kita support sistem. Kecuali kalau Mas ini ternyata tuh saya punya spare sekitar berapa persen yang bisa dialokasikan untuk jasa dari BPJK. Dimasukkan ke bisnis plan-nya dari UMKM tersebut. Berapa persen terserah. Kan kelihatan targetnya, kelihatan keuntungannya, feedbacknya itu bisa kolaborasi. Seperti itu. Jadi mungkin menambah ya Mas Eka ya. Jadi kalau dari Mas Wiwi sebenarnya poinnya adalah profit itu enggak melulu soal keuangan. Jadi yang kita di BPJK ini concern itu enggak cuma profit secara keuangan, tapi juga mungkin secara keilmuan, secara silaturahmi, koneksi atau apapun itulah, diskusi-diskusi konyol misalkan random itu pun juga kita anggap sebagai profit. Jadi kita enggak melulu uang, memang penting, tapi kan ada juga yang nggak kalah pentingnya dengan uang. Itu seperti ya pertemanan, persahabatan, nah gitu-gitu, ngobrol, bercanda itu kan juga penting. Ya sebenarnya kan esensi kenapa ada BPJK itu tadi, kita butuh tempat buat nongkrong, bisa makan, bisa minum kopi. Nah itu kembali ke esensinya situ dulu. Rasa nyaman kan? Nah itu. Rasa nyaman. Nah misalkan di sini kan meskipun kursinya nggak patek nyaman, gitu. Nyaman-nyaman kan. Porsinya juga random kan. Random ya. Nek sing iso senden, nek sing enggak iso senden. Oke, jadi akhirnya kalau boleh nih ya, boleh. Kita lebih mengutamakan benefit nih daripada profitnya. Karena biasanya ketika kita terjebak bahwa BPJK harus profit yang keuntungan sekian rupiah kan gitu ya, tanpa berpijak pada satu bahwa kita yang penting benefit dulu nih. Apa kira-kira seperti itu kan gitu. Nah, jadi kalau dari Mas, karena ini dua hal berbeda loh. Benar. Tapi harus bisa seiring kan gitu. Dua hal berbeda tapi harus bisa seiring. Lebih penting benefit dulu atau profit dulu kan begitu. Tujuannya kan gitu kan.
BPJK itu yang terpenting mau benefit dulu atau profit dulu nih. Nah, tapi tetap nanti tujuannya pasti profit. Ya, pasti profit. Nah, kalau dari Mas Eka kan membedakan pengertian antara profit dan benefit ya, Mas Eka. Nah, kalau dari kita di BPJK ini wah, solo yang tidak sendirian. Tidak sendirian. Ternyata dia tidak solo. Grup malah. Sosis grup. Jadi pengertian benefit di kita itu juga include di profitnya itu, Mas Eka. Profit tetap goals, tapi untuk menuju ke sana kan ada benefit pasti. Benefit dulu kita dapatkan manfaat dari situ, baru kita ngomongkan keuntungan secara ekonomis mungkin ya. Sebenarnya dari kita sendiri lebih menghargai prosesnya itu, Mas Eka. Jadi enggak langsung ke goals misalkan. Yeah. Saya tanya ke Mas Wiwi misalkan, Mas Wiwi untung ora? Bah isone yang bayar kontrakan ya wis gak apa-apa. Misalkan bah minus sih bayar karyawan ya wis gak apa-apa digolekne nang ndi lah. Mungkin BPR Kota Blitar menyediakan pinjaman. Mantek lagi tuh Mas Eka. Gue nek duntale koncone mari. Ayo Bang. Ayo. Lah kan bagus ya BPR Kota Blitar ada, kenapa tidak dimanfaatkan kan gitu. Nah, jadi ya wis yang penting prosesnya itu dulu. Menurut saya sendiri pun bersyukur ketika BPJK ini langgeng. Bangunan BPJK ini langgeng, tetap bisa menjalankan usahanya. Entah itu keuntungannya tipis, entah itu rugi, entah itu pekpok mek iso bayar kontrakan tok, yang penting bisa kita gayeng di sini, itu saya sudah sangat bersyukur. Jadi tujuannya enggak melulu profit enggak, tapi saya punya tempat cangkruk sing tetap wis alhamdulillah. Pasti ada target kan? Oh pasti Mas Eka. Pasti ada target kan? Betul sekali. Nah sekarang kan target itu akan tercapai kira-kira, prediksi. Jaya. Terima kasih prediksi. Enggak, prediksi enggak bayar. Berarti kan ada prediksi ke depan, kan itu kan. Akhirnya sudah berapa tahun nih? Kembalinya kan ke situ dulu. Ketika kita punya prediksi sekian tahun, kita sudah berjalan berapa tahun. Siapa tahu malah ini momen, ternyata kita baru mau ulang tahun loh. Kan gitu. Oh iya, itu. Betul sekali. Jadi BPJK itu kita berdiri di bulan Desember tahun 2022. Kalau BPJK-nya. Tapi untuk unit bisnis yang ada di BPJK, saya bilang unit bisnis itu ada Geprek Mas Kodir sama Ama Kopi. Kalau di Geprek Mas Kodir itu kebetulan di bulan Februari ini tuh dia juga sudah 2 tahun. Tanggal 25 Februari. Bukan 14 loh ya. Bukan. Kalau 14 sudah lewat. Hari cinta tanah air tanggal 14. Aku cinta tanah air. Itu. Ayo ngebangun ya. Bakar semangat. Jadi kalau di Geprek Mas Kodir itu di bulan Februari. Tapi kalau Ama itu masih di sekitar Agustus. Jadi tahun yang sama? Enggak, kalau Ama itu masih jalan tahun 2022. Masih mau 1 tahun ya. Masih mau. Tapi kalau Geprek Mas Kodir kan dari 2021. Ya, bulan Februari. Yang di Mas Beta bilang tadi di pasar kuliner. Gitu. Jadi ya karena kebetulan ini ulang tahunnya Geprek Mas Kodir. Oh iya. Akhirnya ada satu konsep besar yang untuk menjunjung acara ulang tahun Geprek Mas Kodir itu adalah 2 tahun bersama. 2 tahun bersama. 2 tahun siapa? Bersama Geprek Mas Kodir. Aku mau. Bersama 2 tahun bersama itu dimaknai adalah ternyata untuk membangun 2 tahun ini tuh susah, Mas. Susah, jerih payahnya itu kalau hanya sendiri satu orang Mas Kodir itu ya tidak mungkin. Banyak sekali Mas Kodir lain yang sumbangsih di material dan non material seperti itu. Yang mau support dan ya, gitu. Betul. Selamat malam Mas Kodir. Selamat malam Mas Kodir. Selamat malam Dap. Ya, selamat malam Dap. Leren Hakani. Kan begitu. Ya. Kalau tadi ada ternyata susah. Ya. Harus bersusah-susah gitu ya. Kok nek cerita sing menjadi keluh atau mungkin ada sebuah momen yang itu susah tapi lucu atau
menjadikan sebuah momen yang tidak bisa dilupakan. Akhirnya menjadi sebuah kenangan. Betul. Kan itu ya. Sing asik kan gitu. Opo ya Mas? Mungkin loh ya, karena tadi ya harus bersusah-susah ya. Yang namanya proses ya, namanya betul. Proses. Dan itu harus dialami kan begitu. Harus dijalani. Ya, harus dijalani, diterima. Dan diterima. Karo berbes mili kan itu ya. Mungkin ada satu cerita yang menarik nih, yang menjadi poin itu. Iso diceritane anak putu nek jareke. Tak ceritane terus ki Mas Eka. Nanti ditambahi sama Mas Bita. Beda pasti ceritanya kan. Versinya beda. Kalau saya selaku direktur BPJK khususnya untuk Geprek Mas Kodir ya. Geprek Mas Kodir itu 2 cerita. Enggak ding, 1 aja wis. 1 aja. Intine sing yo konyol yo gawe pegel tapi ada apa ya? Hikmah yang luar biasa. 1 ini adalah ketipu Mas. Wis ta. Kapusan gitu. Jadi singkat prank lek zaman sekarang prank. Intinya singkat cerita, pada saat pandemi luar biasa di Indonesia, sampai di Blitar itu di lockdown besar-besaran, ada pembatasan jam operasional, ada pembatasan customer yang datang ke store seperti itu. Di situ Geprek Mas Kodir sudah memangkas karyawan, sudah memangkas bahan baku, sampai karyawan dipotong rambutnya. Oh tidak, itu namanya potong rutin. Potong rambutnya tak kuncet ya. Jadi ion ini bisa hilang. Iya. Apa namanya? Itu adalah bentuk tirakat Geprek Mas Kodir biar bisa melewati pandemi yang luar biasa itu. Di situ kita ketipu. Ketipunya adalah ada 1 hari itu Geprek Mas Kodir buka mulai jam 8 pagi, tapi ada preparation-nya dulu Mas Eka. Karyawan masuk jam 8, tapi masakannya itu siap jam 10. Jam 10 buka sampai jam 5 sore. Hanya berapa jam tau itu? Enggak yang sampai malam. Sudah sampai jam 5 sore, kebetulan kita punya order itu banyak. Order banyak, disuruh ngirim. Dan dititipi pulsa. Gitu. Jadi ora penting lho ya. Iki panganan itu counter ya kan. Nyapo tidak titip pulsa, tapi karena menurut saya adalah hospitality. Mas Kodir adalah orang yang hospitality tinggi. Siap tok. Ya bolong kuwi siap. Kapusan Mas Eka itu benar. Jadi ketika sudah dikirim di titik di titik pengantaran, ya tidak ada yang menerima. Serenek sing bayar, wis renek sing bayar panganane Geprek Mas Kodir kuwi mau, ya pulsane ya amblas. Seperti itu. Dan ya wis akhirnya dari situ SOP lebih diketatkan lagi. Beli banyak OT, saya senang. Iya. DP dulu. DP 5. DP dulu ya toh, DP 5 itu kan tempatnya. Kalau ini DP duit kalau ini DP pasti serius. Ilango duitmu tak gowo. Seperti itu. Itu yang kalau Geprek Mas Kodir. Kalau ama kopi ya Mas Beta bilang tadi, ayo arsitek berkaryalah di Ama Kopi ya. Penceng tiangnya. Ya, ini true story. Kalau ke Ama Kopi ada 1 tiang yang miring ya kan. Yaitu hasil dari perbedaan pelaksana sama perencana. Penceng gambarnya bagus ya. Seperti itulah keluh kesahnya ketika membangun, dan akhirnya ada konsep besar 2 tahun bersama. 2 tahun bersama. 2 tahun bersama. Ayo Mas Bita, Kisah lucu ya. Momen yang paling gak terlupakan itu memang waktu pas di pasar kuliner. Mas Eka, waktu awal-awal buka Geprek Mas Kodir ya. Waktu itu cuaca hujan. Wah, bener Mas Eka. Kalau ini sudah dibetulkan tapi ini ya. Sudah, makanya saya cinta di Superindah Kota. Sudah dibetulkan, atapnya diturunkan akhirnya. Ini true story Mas Eka, bener. True story, ini luar biasa. Jadi kita waktu itu kan cuaca cerah terus. Enggak pernah waktu itu di awal-awal buka tuh enggak pernah ada ketemu cuaca hujan. Ini ketemu cuaca hujan tapi langsung hujan ekstrim waktu itu. Hujannya itu benar-benar lebat pokoknya. Kagetnya itu karena tiba-tiba ada air terjun Niagara.
Terocoh semua Mas Eka. Jadi di dalam pasar kuliner itu banjir semata kaki waktu itu. Pasar kuliner Mas Pasar Eka. kuliner di dalam itu Semata kaki. semata kaki. Iya, Dan ketampon. Bener. Apa bahasa Indonesia? Yes, ketampon. tampu ya. Ya, kita pakai payung kita Pak, di dalam waktu itu. Pakai payung terus bagian belakang kios itu wes air terjun gitu. Wah, Iya. gua- Bocor atapnya. Tapi setelah itu kan dibetulkan. Dibetulkan. Di Sperindak Kota Blitar wah, sangat gitu. Sangat Supportnya, mengakomodir supportnya. keluhan warga masyarakatnya. Mantap sekali di Sperindak. Iya bener-bener. Ya kan? Nah, itu waktu itu nggak terlupakan itu Mas. Bener-bener piak waduh. Indoor tapi kok banjir waktu Iya. itu. Nah, akhirnya dari Disperindak ya berinisiatif waktu itu menurunkan atapnya. Menurunkan atapnya. Itu. Nah, akhirnya setelah itu Tapi lancar. kita sudah pindah. Sudah pindah ya tidak apa-apa kan untuk teman-teman yang di pasar Ya. kuliner. Jadi kan lebih memberikan rasa nyaman kepada yang sekarang. Iya. Sekarang. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Pengalaman-pengalaman seperti itu kan menjadikan Bener-bener. evaluasi ya. Iya. Evaluasi. Waktu itu ada pelanggan juga ya. Waktu banjir ada pelanggan ini makan Di pinggir. ketampon, wah itu. Jadi Tapi itu tetap habis. malu. Malu. Terus kita berusaha untuk menyajikan makanan dengan segala kondisi yang ada di pasar kuliner. Ya sudah, akhirnya pelanggan yang datang kita tempatkan di yang tidak terlalu terocoh. Di pinggir itu kan masih ada space. Tapi ya cipratan-cipratan air dari atas itu masih ada Mas Eka. Tapi alhamdulillah habis ya makanannya. Iya, habis. Bukan habis karena hujan toh? Bukan. Oh, bukan. Habis karena hujan. Habis karena terpaksa. Mau pulang kan hujan. Jadi mangan sih lah ngobrol gitu. Iya. Oke. Seperti itu Mas Eka. Jadi memang tadi ya ada proses, ada sebuah cerita asik yang Ya, itu nanti benar, bisa menjadi satu motivasi di dalam mengembangkan BPJK kan begitu ya. Secara prinsip juga Kampung Cyber ini mengucapkan selamat ulang tahun juga. Wah, terima kasih. Itu kan akhirnya Mas Eka dan Kampung Cyber. iya mengucapkan selamat ulang tahun. Iya. 2 tahun bersama. 2 tahun bersama. Berarti bersama kami. ya. Bersama kita. Nah, tadi juga ada satu hal bahwa di sini space nih yang Boleh. bisa dimanfaatkan Iya. gitu ya. Boleh enggak? Karena itu. Ketika nanti suatu saat nih kita mau workshop nih di sini kan itu ya. Terus bentuk kolaborasinya yang seperti apa yang coba bisa kita apa namanya? Disajikan. Iya kan gitu Oke. ya. Contoh kecil saja. Contoh kecilnya. kecil saja. Mas Beta sudah membicarakan bahwa contoh eksebisi apa tadi? Pameran. Eksebisi pameran. Ya itu adalah salah satu contoh kecil sebenarnya ketidaksinambungan antara meja sama kursi ini itu juga bukan karena hanya kenyamanan ya Mas Eka. Di mana kita lebih menyediakan space. Jadi ketika kita membutuhkan space, meja sama kursi itu tidak membebani para teman-teman pekerja Nah, untuk memindahkan. Jadi contoh seperti Kampung Cyber mempunyai eksebisi yang workshop. Membutuhkan space dinding dan space area, ya kita sediakan. Terus tempat duduk dan sebagainya. Nah, karena ini sangat fleksibel, jadi kan sangat bisa digunakan untuk di luar-luar, untuk di samping-samping seperti Enggak itu. pakem ya. Enggak pakem. Kok kursi neng kene aja diwahi ya. Enggak seperti itu. Boleh kan seperti itu. Ya. Untuk Dan berproses juga kan sudah gitu kan. beberapa kali kolaborasi ya. Waktu itu ada stand up Indo Blitar. Waktu itu menerima tur dari Mas Tara Batimena, komika asal Kediri. Waktu itu ada tur stand up di sini juga. Tiketnya berbayar, itu pun juga dengan kolaborasi yang juga tidak merugikan mereka dan juga tidak merugikan kita ya. Jadi sama-sama untung lah di situ sebenarnya. Jadi bentuk kolaborasinya fleksibel. Jadi teman-teman yang mau kolaborasi monggo mengajukan konsep, dari kita mungkin ada masukan misalkan sudah cukup ya sudah cukup nggak apa-apa. Terus ada satu lagi terima kasih di Sperindak juga ini ya. Pendampingan e-katalog kemarin Mas Eka. Ya, lokasinya kita- di sini. Ya, lokasinya Oke. kemarin kebetulan di sini juga. Dan di Sperindak Kota Blitar. Mantap. Mudah-mudahan nanti kan juga berlanjut nih. Ya, benar. Maksudnya berlanjut, teman-teman UMKM sudah tahu tempat sini Ya, Oke. dan bisa. juga tahu sih enek ruang-ruang kosong Yap. kan gitu kan. Kenapa nggak mencoba
titip barang neng kene po. Nah, Boleh. Kan gitu ya, titip barang di sini untuk akhirnya bisa berproses bareng dan lain sebagainya kan. Yang jelas untuk titip barang free. Tapi mereka juga nggak harus yojo kita nanti kan kulaan kan. Oh iya. Titip barang kan. Boleh. Seperti sosis Solo nih. Oh. Ini produk AMA, bukan Mas Eka. Ya. Ini adalah salah satu produk dari Banua Durian yang berkolaborasi dengan AMA Kopi. Jadi kita sistemnya adalah ya beli putus. Kita beli bahan bakunya dari Banua Durian, kita jual dengan margin yang sesuai. Habis itu keuntungan nanti kita bagi seperti itu. Jadi dia sudah dapat dari bahan baku kan kita beli dari mereka dari keuntungan seperti itu. Jadi fleksibel memang sharingnya itu fleksibel Mas Eka. Stand up show kemarin walaupun ada tiketing, saya selaku direktur tidak mengambil uang dari tiketing sama sekali. Jenenge uang nonton ngelak, wih mesti beli kok. Se-fleksibel itu loh. Jadi nggak sekaku beli tiket, gitu, ya beli tiket dapat makan sama minum buatan. Beli tiket sekian nanti dapat kopi tubruk kan. Ya, Dapat kopi kopi dan lucu. tubruk. Iya. Kan gitu. lucu. Kopi stand up comedy lucu. Oh, kopi stand up media. Oke. Terima kasih Mas Beta dan Mas Wiwi bahwa sudah meluangkan waktu untuk kita sharing-sharing. Nggak tahu lah apakah yang kita obrolkan ada manfaatnya atau tidak, tapi kita nggak peduli itu. Yang penting Tapi kan harapannya untuk masyarakat Kota Blitar generasi Z. Generasi Z. Ayo kita berkolaborasi. Yang penting kita membuka ruang. Kita siap diskusi, kita siap menampung aspirasi. Oke. Kita siap untuk sama-sama menjadi produktif, kita siap sama-sama berkreasi ya. Tapi harus dengan kenole tadi. Benar. Ya, nyambung nggak Imo? Benar. Oh, nyambung. Jadi kan? jangan cuma mandi lumpur. Oh iya, mandi lumpur dapat uang ayo. Kasihan. Bukan. Iya. Jadi yang kontennya bukan seperti itu. Yang humanis yang humanis juga. Terima kasih sekali Ya. dan mungkin juga selamat ulang tahun. Ya, terima kasih. Mas Kodir, ayam geprek. Ayam geprek loh, bukan Mas Kodirnya. Ayam geprek Mas Kodir. Iya. Mudah-mudahan tagline 2 tahun 2 bersama. tahun bersama benar-benar nanti menumbuhkan kebersamaan. Tidak hanya ke teman-teman yang sudah berproses, tapi tentunya juga lebih luas. Oke. Nah, kenapa Kampung Seber merapat juga karena sedikit banyak merasakan tagline itu sudah yuk dibumikan bareng kan itu. Oke. Berarti kan terima kasih. tidak menutup dan terbuka ruang untuk 2 tahun bersama itu kan Kampung Seber boleh dong berproses kan bareng-bareng. Kan kami masih cupu untuk belajar kan gitu ya. Kita juga lebih cupu. C-nya cyber. C-nya cyber. Oh enggak. Ya, mungkin itu Sobat Seber obrolan yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ada manfaatnya, yang jelas ada manfaatnya karena saya disuguhi 2 kopi di sini. Harus habis loh ini. Harus habis loh ya. Dari AMA Kopi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan minimal memotivasi kita bertiga lah untuk bisa memberikan manfaat. Kalau enggak ada manfaat bagi yang lain, ya mudah-mudahan ada kan. Saya yakin yang kita obrolkan sekian jam tadi pasti ada. Sudah 6 jam ya. 6 jam kalau nunggu teknisnya mumet kayak mau ya. Ya. Pengalaman pertama dengan alat yang baru katanya. Terima kasih tim support ya. Support yang harus lembur malam ini. Kalau nanti nggak pulang yo ada satu tugas yang harus diselesaikan besok pagi harus tayang itu juga itu ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa ketemu kembali di part 2 kita cari momen lagi untuk bisa di sini. Yang jelas nanti ya jangan di AMA saja, mungkin nanti teman-teman BPCK tulan ke Kampung Seber. Nah, di basecamp kami di basecamp lelaki tidak berguna. Tapi banyak manfaatnya. Ya itu poinnya adalah di situ. Itu. Terima kasih. Salam kreatif, salam literasi. Terima kasih.